Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Riki Menghitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, perspektif, ragam, dan aplikasi untuk memenuhi salah satu tugas saya dari salah satu mata kuliah yang berjudul Komunikasi Interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan dari bab ke bab mengenai teori komunikasi ini. Nah, pada bab pertama saya akan menjelaskan mengenai pada bab pertama ini berjudul mengenai komunikasi, definisi, model, dan konteks. Uh, pada kita langsung saja masuk dalam bagian yang pertama mengenai definisi. Definisi atau pengertian komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat uh, atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi di mana masing-masing individu ini dalam suatu masyarakat saling berbagi informasi. Kemudian uh, model atau model komunikasi pada bagian kedua. uh, Pada model komunikasi ini ada 3 model komunikasi. Yang pertama atau bagian yang pertama yaitu komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear ini ada proses komunikasi antar pengirim dan penerima pesan melalui saluran atau channel. Pada model yang kedua, komunikasi interaksional. Dalam model komunikasi ini terjadi karena adanya umpan balik tanggapan terhadap pesan. Yang ketiga, model transaksional. Dalam konteks ini memberikan langsung penekanan kepada proses pengirim dan penerima pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu sistem komunikasi. Nah, pada bagian yang ketiga yaitu konteks komunikasi. Komunikasi yang berlangsung dalam suatu konteks, pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi dalam bentuk yang pertama, komunikasi intrapribadi. Dalam komunikasi intrapribadi ini berlangsung dalam diri sendiri atau seseorang yang berbicara dalam dirinya sendiri, karena dikatakan sebagai komunikasi intrapribadi atau terjadi secara perseorangan atau seseorang yang melakukan komunikasi tapi komunikasi yang hanya dalam diri atau komunikasi dalam hati. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini tidak terjalin dalam komunikasi antar pribadi ini terjalin lebih dari satu orang. Dalam komunikasi antar pribadi ini dilakukan oleh satu atau dua orang atau lebih. Nah, yang ketiga, komunikasi kelompok. Orang dapat mempengaruhi bahkan membawa dampak yang besar, dan kelompok juga dapat mempengaruhi komunikasi seseorang. Terima kasih. Itulah pemaparan materi saya dari pada bab pertama. Sekian dan terima kasih.